Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis yang bahas oli yang bikin suara mesin halus. Emang sudah banyak yang tahu ya bahwa kalau pakai minyak goreng suara mesin makin halus ya. Nah, ada yang ngomong bahwa suara mesin makin halus itu karena dikasih oli encer. Karena oli katanya kalau makin encer makin halus suara mesinnya. Mengapa dia sampai punya kesimpulan seperti itu? Karena dia membandingkannya dengan oli yang ada di pasaran, oli 10W30 dibanding 0W20 atau 5W30 dibanding 0W20. Nah, katanya kalau pakai oli 0W20 itu malah bisa lebih halus daripada oli 10W30. Katanya itu karena olinya lebih encer makanya lebih halus. Penulis nggak setuju pendapat tersebut karena dia membandingkannya tidak fair, tidak apple to apple ya istilahnya. Mengapa tidak fair? Karena oli khusus 0W20 itu beda. Oli 0W20 itu kelas spesial ya. Oli yang dari sisi resepnya beda sendiri. Mengapa penulis ngomong gini? Soalnya penulis ya sering bongkar-bongkar produk datasheet. Jadi dari produk datasheet, dari informasi produk oli itu ada beda antara oli 5W30 dengan 0W20. Bedanya apa? Coba lihat data PowerPoint ya. Data PowerPoint mungkin orang menganggap itu cuma titik apa jenenge, titik leburnya ya, titik kapan oli mulai bisa mengalir di suhu beku. Nah, tapi sebenarnya data PowerPoint sendiri ya merupakan indikasi bahan olinya itu sudah kecampuran PAO atau tidak. Karena beda ya, beda antara oli grup 1, 2, 3 dengan grup 4 itu terutama ada di PowerPoint-nya juga. Oli mineral itu antara 9 sampai 12, oli grup 1 ya antara 9 sampai 12, oli grup 2 kadang sampai 27, oli grup 3 kadang minus 33 sampai minus 39 mungkin ya, seperti itu, atau minus 36 lah. Ketika suatu oli itu mempunyai PowerPoint minus 39, anggap aja mungkin itu ada 1% PAU nya atau 5% lah. Ketika suhu oli PowerPoint oli mencapai minus 42, anggap aja itu 25% PAU nya. Kalau sampai minus 52, anggap aja wis 40%, 50% gitu ya. Kalau sampai minus 60, anggap aja 75% PAU atau 80%, anggap aja kayak gitu. Nah, kita bisa lihat dari kebanyakan oli ya. Penulis belum lihat contoh, tapi nanti bisalah dibandingkan sendiri antara oli yang 0W20 dengan kekentalan lain-lain. PowerPoint-nya yang 0W20 itu istimewa. Istimewa karena angkanya tinggi sendiri. Walau sama-sama full sintetik ya, itu full sintetiknya beda. Ada yang full sintetiknya bukan PAO. Nantilah penulis carikan contoh-contoh oli yang 0W20 nya itu istimewa ya.
Nanti kalau ada informasi tambahkan, penulis tambahkan juga di kutipannya nanti. Tapi ya, intinya adalah bahan olinya sudah beda. Mengapa sih penulis kok menganggap oli PAO itu istimewa? Karena memang betulan bahan olinya istimewa. Dibanding oli mineral, keunggulan yang sampai sekarang belum terkalahkan dari oli PAO adalah dari shear stability, ketahanannya. Mungkin harusnya nanti penulis cari contoh yang ada HTHS nya juga ya, untuk cari perbedaannya. Nah, shear stability ini menentukan seberapa banyak oli jadi encer ketika olinya sedang dipakai, terutama di RPM tinggi. Jadi di RPM tinggi shear stability itu penting. Itu sebabnya di oli motor ada produk oli PAO, tapi di oli mobil nggak ada. Soalnya karena itu, karena untuk motor, terutama motor yang RPM tinggi, shear stability itu penting. Nah, shear stability ini menyebabkan oli lebih tahan dikocok, yang artinya kalau oli yang shear stability-nya buruk, itu olinya juga jadi lebih encer dari yang seharusnya. Jadi misalnya ya oli 10W30 bukan tidak mungkin jadi encer, jadi 0W20 atau bahkan lebih encer lagi, tergantung dari bahan oli tersebut dari apa. Nah, sementara itu oli yang ada di pasaran 10W30, 5W30 itu kebanyakan bahannya adalah oli grup 2 dari bahan hydrotreated. Ini bisa kita baca dari material safety datasheet. Oli grup 2 tentu nggak sebagus oli grup 3. Ya, olinya juga seperti halnya oli grup 1 ya, punya kelemahan, nggak begitu tahan shear ya, nggak begitu tahan dikocok-kocok. Jadi olinya ya jelas kalah, apalagi karena untuk bisa mencapai viscosity index yang tinggi, olinya juga biasanya mengandalkan aditif viscosity index improver yang berlebihan, yang banyak banget, yang kalau oli 0W20 nggak butuh itu, karena bahan PAO nya sendiri viscosity index-nya sudah cukup tinggi. Nah, dari bahan yang cuma grup 2, terus dari penggunaan additive viscosity index improver, membuat olinya secara daya tahannya kalau dipakai perjalanan macet, perjalanan ngebut, mau dipakai di tol atau dipakai kalau di tol nggak mesti ya, karena kadang di tol jalan cuma 80 ya, terutama kalau untuk ngebut ya jalan 160 kalau di mobil, atau 180, atau di macet-macetan yang kondisinya panas, mesin idling, gesekan terjadi ekstrim gitu ya. Nah, kondisi seperti itu membuat olinya bakal jadi makin encer. Nah, kalau ada yang ngomong
oli produk yang sama ya, anggap aja yang versi 0W20 itu lebih halus daripada 10W30, itu bukan sesuatu yang mustahil, karena bahan olinya itu lebih berkualitas daripada yang di oli grup 2 yang 10W30. Jadi dari bahan oli lebih berkualitas, dari aditif lebih berkualitas. Dan tentu saja ya, kalau pabrikan membuat oli itu goalnya, tujuannya adalah jangan sampai perlindungannya kurang. Nah, artinya yang lebih encer itu mempunyai aditif perlindungan yang lebih baik, entah aditif ester lah, entah aditif anti aus, aditif EP, itu pakai yang lebih baik daripada produk yang 10W30. Aditifnya lebih baik, bahan olinya lebih baik, makanya harganya oli 0W20 lebih mahal, karena ya itu untuk meningkatkan kemampuan perlindungannya, karena butuh aditif lebih banyak kalau untuk oli yang lebih encer, karena butuh untuk membuat aditifnya bisa mengatasi kekurangan dari bahan oli yang terlalu encer. Nah, wes itu. Jadi 0W20 itu lebih mahal ya, bukan karena encernya yang bikin mahal, tapi karena pabrikan itu berusaha untuk biar kemampuannya bisa setara dengan yang lebih kental. Ya apa caranya setara? Ya dari pabrikan sendiri mengandalkan aditif ya, karena kebetulan 0W20 itu merupakan produk yang seringnya paling encer dan butuhnya adalah untuk daerah dingin, maka mau nggak mau pabrikan harus menggunakan bahan PAO, karena bahan PAO itu di suhu beku dia bakal lebih lebih tahan beku ya, di suhu musim dingin dan macam-macam itu lebih tahan beku. Jadi mau nggak mau harus pakai PAO. Nah, jadi bukan karena bahan oli lebih encer itu bikin perlindungan makin baik, enggak ya. Kalau misalnya ingin membuktikan gimana? Ya, kita tahulah ada di oli itu namanya penyakit fuel dilution. Fuel dilution itu kalau dari uji oli maksimal 22% yang dibolehkan. Apa sih buruknya fuel dilution itu? Kalau untuk mesin bensin, fuel dilution itu merusak oli dengan cara membuat olinya makin encer. Jadi itu yang faktor merusaknya fuel dilution, olinya jadi encer. Nah, kalau misalnya ingin membandingkan, silahkan saja lah, olinya dicampuri dengan bensin atau kayak solar, kayak kalau misalnya takut dicampur dengan engine flash ya. Engine flash itu kan bahannya thinner, ada yang dari bensin, ada yang dari solar, minyak tanah gitu ya. Kalau misalnya merasa lebih mempercayai merek terkenal, cobalah campur sama engine flash saja. Engine flash yang penggunaannya dicampurkan ke oli bekas. Nah, itu dilihat jadi berapa, jadi bagaimana sifatnya. Kalau misalnya uji kasar-kasaran, nggak pakai uji laboratorium, ya diuji alir gitu saja lah. Kalau dialirkan gimana efeknya. Terus habis itu tinggal dicoba, apa benar 10W30 yang sudah diencerkan itu masih jadi bikin mesin lebih halus. Kalau penulis sendiri nggak usah seperti itulah. Penulis motornya kan fuel dilution,
Kalau fuel dilution artinya oli itu bakal jadi lebih cepat encer, tergantung pada level fuel dilutionnya. Dan tiap hari penulis ngamati, ya terjadi yang namanya oli makin lama makin encer. Ya nggak cuma karena ya bahan olinya kena RPM tinggi terus rusak ya, tapi juga ada efek fuel dilution. Terasa terutama kalau pakai oli yang kekentalannya stabil, seperti oli SAE40 atau oli PAO. Nah itu terasa ya, makin hari tetap makin encer, ya itu karena olinya kena fuel dilution. Makin encernya itu taunya dari mana? Dari suara kelitikan kalau di motor penulis. Oli ya yang encer itu bikin suara mesin kelitikan. Kalau olinya bagus, suara piston dan silindernya itu nggak kedengar sama sekali. Kalau olinya nggak bagus, suara piston dan silinder suara asak-asak. Nah yang seperti itu bakal kedengar. Nah dari pengalaman penulis ya, pasti ya banyak oli jadi makin encer dari makin hari, dari hari ke hari. Walau tentu ada beberapa pengecualian dari oli rekomendasi. Ya wes lah seperti itu. Jadi oli itu makin encer, ya makin kasar suara mesin. Mengapa kok oli 10W30 itu kalah halus dengan pakai 0W20? Karena resepnya udah beda, kualitas olinya sudah beda. Walau olinya lebih encer, kemampuannya malah lebih tinggi. Nah yang bagus sih ya adalah bila ada oli yang kualitasnya seperti 0W20 tapi kekentalannya 10W30. Nah kalau itu sulit ya, sulit, penulis nggak pernah lihat. Mungkin ada ya, tapi rasanya jarang banget ya. Kalau kita lihat dari kadar PAO nya saja lah, itu jarang banget. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.